Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita kembali lagi ke DJ News. Pada DJ News kali ini kita akan membahas sebuah smartphone ya yang sangat laku banget ya di pasar Indonesia dan juga di pasar India. Dan nama dari smartphone tersebut adalah Poco. Ya, Poco ini sangat laku banget guys. Dan Poco ini baru-baru ini merilis secara global yaitu Poco M5 dan juga Poco M5s. Nah, untuk Poco M5 Pro-nya ini masih belum ada kabar ya, tapi kalau saya lihat Poco M5 ini udah powerful banget guys. Terutama kalau saya lihat dari segi chipnya. Karena chipnya itu memakai chip generasi terbaru dari MediaTek yaitu MediaTek G99. Ya meskipun masih belum 5G ya, tapi kalau dilihat Antutu skornya itu udah tembus 300.000 lebih. Dan menurut saya ini udah wow banget gitu ya guys. Dan ya untuk harganya kita masih belum tahu di Indonesia harganya berapa. Nanti mungkin kita bisa tunggu kalau rilis secara resmi di Indonesia itu harganya bakalan berapa. Selain itu, Poco juga merilis Poco M5s ya. Nah ini versi saya nggak tahu apakah mungkin bisa diomong lebih bagus atau lebih jelek. Karena kalau yang di M5 itu layarnya masih IPS LCD. Meskipun chipsetnya itu kenceng ya. Nah, tapi kalau yang di M5s ini chipsetnya itu pakai MediaTek yang G95 dan fabrikasinya itu masih 12 nanometer. Kalau yang tadi di G99 itu udah 6 nanometer, jadi lebih efisien. Dan juga anehnya yang M5s ini menggunakan layar AMOLED. Meskipun tidak dijelaskan ya apakah bisa 90 Hz atau 120 Hz. Tapi yang IPS LCD yang di Poco M5 itu bisa sampai 90 Hz. Jadi kalau kalian mikir apakah lebih bagus yang M5 atau M5s, saya sendiri juga bingung jawabannya. Kalau kalian lebih pentingkan kualitas gambar atau layar, mungkin yang M5s itu lebih bagus ya. Tapi kalau kalian lebih pentingkan seperti performa dan juga refresh rate dari layar tersebut, mungkin malah lebih bagus yang M5 guys. Oke, berita selanjutnya datang dari Intel. Ya, Intel ini sekarang ternyata sudah siap-siap ya untuk melawan AMD Ryzen 7000 series guys. Karena ternyata Intel ini pada akhir bulan September ini katanya sih dengar rumornya ya akan mengadakan sebuah event ya untuk melaunching chip terbarunya yaitu Intel generasi ke-13 Raptor Lake. Dan katanya akan rilisnya itu bulan Oktober guys. Jadi kita lihat aja ya, AMD yang seri 7000 ini kan rilisnya bulan September. Nanti bulan Oktober Intel yang generasi ke-13 itu akan muncul. Nah, tapi kita masih belum juga tahu berapa nanometer yang ada di Intel generasi ke-13 ini. Nah, saya sih selama ini ngarep ya, Intel itu bisa lebih kecil dari 10 nanometer. Karena yang paling baru, yang Alder Lake itu kan masih 10 nanometer ya guys. Jadi, ya kalau bisa di-push sampai 6 nanometer gitu loh ngarepnya. Efisiensinya pasti nambah banget, kencengnya juga oke. Kalau sekarang kan Intel tuh terkenalnya kenceng, tapi borosnya nggak main-main guys. Jadi ya kita lihat aja ya, yang ke-13 ini bakalan gimana. Berita selanjutnya datang dari foldable monitor atau TV guys. Kalian tahu nggak, akhir-akhir ini ya, dalam bulan ini itu udah banyak banget berita tentang foldable monitor dan juga foldable TV. Bukan foldable phone ya, kalau foldable phone udah dari dulu guys. Nah, ini sebetulnya bukan fold sih. Kalau saya bisa ngomong itu bendable ya. Jadi bisa ditekuk lah ya, nggak sampai dilipat sampai nutup gitu enggak, tapi bisa ditekuk jadi lebih fleksibel gitu layarnya. Dan tentunya layar yang paling fleksibel itu adalah layar OLED. Jadi ada beberapa vendor yang sudah mengeluarkan layar yang fleksibel ini. Dan yang pertama ini yang keluar adalah dari Corsair Xeneon Flex. Ya, dari brand yang namanya Corsair. Dan kalau saya lihat itu layarnya kokoh banget, ultra wide dan juga bisa di bend atau
agak ditekuk gitu ya. Dan itu jadi bisa diluruskan layarnya dan juga bisa ditekuk-tekuk guys. Dan menurut saya itu keren banget ya. Meskipun layarnya itu kalau di-adjust naik turun tuh agak susah dan mungkin ada yang nggak bisa gitu ya. Kalau yang Corsair ini kalau nggak salah nggak bisa. Cuman bisa di tilt aja. Nah, jadi ya ada plus minusnya. Tapi kalau saya lihat dari layarnya itu tampilannya kokoh banget. Dan ada pegangan untuk menekuknya itu loh guys. Jadi ya lucu gitu ya. Nah lalu nggak mau kalah juga ya, LG ini juga bikin ya yang namanya LG Flex OLED TV guys. Jadi ya seperti TV tapi bisa ditekuk juga ya. Jadi ya lucu gitu ya, modelnya seperti itu tapi lebih kokohan yang versinya Corsair. Dan LG juga nggak mau kalah dengan Corsair dan dia juga merilis yang versi monitornya yang diberi nama LG OLED Flex LX3 guys. Jadi ya kita lihat aja ya apakah bendable monitor atau TV ini akan terkenal ya nantinya. Apakah bisa dijangkau ke masyarakat luas dan apakah masyarakat luas itu demen gitu ya dengan yang namanya bendable monitor atau TV ini. Oke, berita selanjutnya ini sebetulnya saya nggak mau bahas, tapi udah banyak banget. Beritanya nih hampir setiap hari saya dapat infonya gitu ya. Terutama di Indonesia guys. Jadi di Indonesia ini udah berita ini hampir setiap hari kita dapat. Bahkan orang awam pun mungkin juga dapat berita ini. Kalian pasti tentu tahu ya, ada hacker yang bernama Bjorka ini. Ini benar-benar gila dan membocorkan banyak sekali data dari Indonesia, tentunya dari pemerintahan ya guys. Dan yang dia bocorkan ini datanya nggak main-main gitu, data-data rahasia yang besar dan juga banyak yang mengeluh-ngeluhkan dia. Tapi menurut saya sih saya nggak membela pemerintah atau dianya ya. Saya cuman berharap ya, pemerintah Indonesia ini Kominfo ini bisa lebih melindungi datanya lagi. Bukan menyalahkan pihak lain seperti BSSI yang katanya sih harusnya BSSI ini yang harus melindungi data pemerintah. Bukan ya, kalau bisa sih saling kerjasama ya BSSI, ya Kominfo saling membuat sebuah keamanan khusus untuk data tersebut gitu. Jadi security-nya tolong ditambah lah ya Pak Kominfo. Saya benar-benar resah gitu ya. Karena data-data ini kan personal dan juga banyak data NIK-nya. Dan kalau data NIK itu dipakai di mana-mana itu bahaya gitu loh buat masyarakatnya ini. Nah terus katanya Kominfo ini juga berharap bahwa yang menangkap hackernya ini bukan mereka, yang ngetrace hackernya ini bukan mereka tapi polisi Indonesia. Ya kalian tahu sendiri lah. Polisi Indonesia itu kan belum tentu cyber security-nya juga hebat. Nah, kalau bisa sih ya dari orang dari Kominfo yang ngurusin gitu loh. Di trace dari mana sih Bjorga ini. Kalau bisa kan kalau udah ketemu datanya dan tempatnya di mana, barulah lapor ke polisi. Bukannya kalau gini asal main lempar aja gitu loh. Nah, ya jadi ya ini mungkin bukan berita tapi keluh kesah saya ya sebagai penduduk di Indonesia ini. Dan kalau kalian ingin tahu beritanya lebih lanjut ya kalian bisa gali lah ya. Di Twitter itu banyak banget sih beritanya. Jadi kalau kalian ingin lebih dalam beritanya lebih banyak di Twitter daripada sosmed lainnya guys. Oke, mungkin sekian dulu ya berita dari DJ News kali ini. Please like, share, dan subscribe jika kalian suka DJ News kali ini. Komen jika kalian ingin membahas apa yang ada di berita di DJ News kali ini guys. See you guys di video selanjutnya. Bendable monitor nih kayaknya sih keren ya. Tapi kalau kita ban terus habis gitu rusak, ada garansi rusaknya nggak ya? Atau kita yang disalahin karena kita yang salah ngebannya?